Cloningan pertama, dipakai di acara resmi kenegaraan, terutama di istana, sidang kabinet, dan pidato kenegaraan. Ciri-ciri, wajah lebih tebal, kulit lebih pucat, suara dibuat mirip tapi sering terdengar datar, gigi bawah rapi. Tugasnya menjaga supaya Jokowi tampak hidup di hadapan publik. Cloningan kedua, dipakai saat kunjungan ke daerah, belusukan, Aneh ya, atau acara teman-teman. rakyat. Ciri-ciri, postur sedikit lebih pendek, suara agak cempreng, gerak. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Para pembenci-pembenci Jokowi masih terus memberikan statement-statement tentang kebencian-kebencian atau bahkan sampai kepada bentuk hal-hal yang memang tidak masuk di logika. Katanya Jokowi asli itu sudah mati pada tahun 2023. Nah, ini sebenarnya tidak masuk di logika juga. Dengan melihat video ini, teman-teman akan tahu apakah memang benar Jokowi asli sudah mati atau belum. Dan atau malah sebaliknya, ini dibuat oleh orang-orang yang benci sama Pak Jokowi. Nah, baik, kita akan tonton video ini agar teman-teman semua bisa menyaksikan apa sebenarnya dan seperti apa para pembenci-pembenci itu memberikan sebuah video yang memang dinyatakan bahwa memang itu adalah cloningan Pak Jokowi. Dan seperti apa reaksi kalian melihat video ini? Dan apakah masuk di logika atau tidak? Kita akan tonton video ini. Akan kami gunakan semua kewenangan yang kami Ini miliki katanya Pak Jokowi asli ya. untuk perbaikan bangsa ini. Oke, baik, ini ilustrasi katanya. Oke. Wah, ini ya, itu bukan bapak saya sudah mati. Jokowi asli mati dibunuh oligark kita akhir 2023. Wah, ini makin seru teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya nggak masuk di logika juga ya sebenarnya teman-teman ini. Bukan sebenarnya, memang nggak masuk di logika. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Wah, seperti itu ya teman-teman. Kalian sudah lihat sendiri yang dimana Pak Jokowi ketika menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Merdeka kemarin itu katanya itu merupakan cloningan Pak Jokowi. Nah, secara pikiran logika ini menurut saya itu tidak masuk di logika teman-teman. Karena banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi asli itu sudah mati atau sudah meninggal di akhir tahun 2023. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah jika memang meninggal di akhir 2023. Nah, ini yang saya katakan teman-teman, bahwa kenapa saya katakan bahwa ini tidak masuk di logika, karena dari sisi gerak, dari sisi jalan, kemudian dari sisi cara-cara Jokowi yang dulu itu masih tetap dia teman-teman.
masih tetap dia. Adapun kalau misalkan berubah ya, memang berubah dari sisi wajah. Pak Jokowi itu lagi mengalami penyakit. Nah, kemudian ketika sudah selesai mengemban tugas, yang pasti yang namanya kalau sudah masuk dalam usia-usia tua itu kan pasti akan mengalami yang namanya perubahan wajah. Sama juga seperti kita juga ketika kita sudah masuk dalam masa ketuaan pasti akan mengalami yang namanya perubahan wajah. Apalagi kalau orang yang sakit ya teman-teman, pasti akan mengalami perubahan yang wajah. Jadi tidak akan mungkin masuk di logika atau masuk di akal kalau memang Pak Jokowi itu dikloning. Untuk apa? Kalau yang Pak Jokowi itu dikloning, misalkan masalah politik itu, saya rasa tidak mungkin Pak Jokowi sesadis dan sesimpel itu melakukan hal itu. Tidak mungkin. Oligarki menutupi kematian Jokowi dengan menggantinya memakai kloningan orang mirip Jokowi, supaya pemerintahan dan bisnis mereka tetap jalan. Dua Nggak siapa masuk, saja iya, kloningan kalian Jokowi, peran mereka satu persatu. Kloningan pertama, dipakai di acara resmi kenegaraan, terutama di istana, sidang kabinet, dan pidato kenegaraan. Ciri-ciri, wajah lebih tebal, kulit lebih pucat, suara dibuat mirip tapi sering terdengar datar, gigi bawah rapi. Tugasnya menjaga supaya Jokowi tampak hidup di hadapan publik. Kloningan kedua, dipakai saat kunjungan ke daerah, belusukan, Aneh atau ya, acara teman-teman. rakyat. Ciri-ciri, postur sedikit lebih pendek, suara agak cempreng, gerakan tangan lebih kaku. Tujuannya menjaga citra Jokowi dekat dengan rakyat. Kloningan ketiga, dipakai di acara luar negeri, terutama pertemuan internasional. Ciri-ciri, ekspresi wajah sering kosong, sorot mata berbeda, bahasa Inggris terdengar seperti dibaca teks. Digunakan agar dunia tidak curiga Jokowi sudah meninggal. Kloningan keempat, dipakai di acara bisnis atau pertemuan dengan oligarki. Ciri-ciri, lebih gemuk, kulit lebih bersih, lebih banyak senyum palsu. Dipakai agar bisnis oligarki tetap jalan dan Jokowi dianggap masih ikut dalam rencana mereka. Oke teman-teman, jadi sesimpel itukah kita berpikir bahwa Pak Jokowi itu bukan asli dan Pak Jokowi itu sudah ada kloningannya? Seperti itukah pikiran-pikiran kita sebagai manusia yang punya pikiran dan punya daya ingat yang masih kuat? Itu tidak masuk di logika ya menurut saya teman-teman. Kalau misalkan Pak Jokowi itu yang katanya ada kloningannya, tidak mungkin. Dan katanya Pak Jokowi sudah mati atau meninggal tahun akhir 2023. Tidak masuk di logika teman-teman. Coba berpikir deh secara rasional. Coba lihat teman-teman, perhatikan video ini ya. Oke, nah coba lihat dari komentar ini ya. Kayaknya dia bukan Jokowi asli. Semua atribut dia kan palsu. Oke. Dan di sini juga dikatakan bahwa sama orang lain sih Gibran cium tangan, tapi sama Jokowi tidak. Malah kayak orang gak kenal. Kemudian ditulis jangan-jangan memang benar seperti yang diisukan, Jokowi palsu atau kloningan, Jokowi asli sudah koit. Nah, teman-teman, ini perlunya yang namanya berpikir ya. Kalau misalkan Pak Jokowi betul-betul mati atau sudah meninggal, itu masuk tidak di logika kalian kalau misalkan Pak Jokowi menggunakan bahasanya dengan masih tetap sama, dan kemudian mereka jalan juga posisinya dengan cara-cara melangkahnya itu masih tetap sama? Itu kalau kalian terlalu banyak berpikir kesalahan orang, itu akan makin merubah pikiran kalian menjadi percaya. Itulah yang membedakan kita secara berpikir secara pikiran dan berpikir secara otot. Kenapa saya katakan bahwa itu cara profesional terhadap orang tuanya? Karena ketika di dalam hal seperti ini kan masih dalam ranah bekerja ya teman-teman. Nggak mungkin ya Gibran menunjukkan identitasnya sebagai seorang anak terhadap bapaknya ketika dalam suasana hal seperti itu. Kecuali di rumah mungkin beda. Tapi kalau hal seperti ini yang namanya jabatan itu harus menghargai juga dan harus diposisikan teman-teman. Jadi menurut saya itu Wapres Gibran ini memang dalam posisinya itu profesional dalam sapaan terhadap orang tuanya. Kalau menurut saya,
Jadi janganlah kita langsung berprasangka bahwa itu cloningan, makanya Gibran tidak mau ini karena dia tahu bahwa itu bukan bapaknya atau bukan ayahnya. Nggak mungkin, tidak masuk di pikiran sama sekali ya teman-teman. Coba berpikirlah secara rasional dan secara bijak dan baik teman-teman, pikiran kalian.